Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar radio Roja dan para pemirsa Roja TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat tentang syuf'ah dari pembahasan kitab Zadul Mustaqni' Ikhtisaril Muqni' yang sampai kepada perkataan muallif wa in qala lil mushtari. Tafadhal Syekh. نعم قال بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. Dan apabila seseorang berkata kepada pembeli, bi'ni, jualah padaku, au salihni, atau islahkanlah padaku, au kadzdzabal adl, atau mendustakan orang yang berbuat adil, au talaba akhdal ba'di, atau mengambil atau meminta untuk mengambil sebagian, saqatat, maka gugurlah syuf'ah. Ya, baik. Pada pembahasan sebelumnya, muallif mensyaratkan bahwa antara syuf'ah dengan antara seseorang mengetahui bahwa syariknya, mitra syirkahnya menjual sahamnya kepada pihak yang lain. Itu haruslah semenjak dia tahu tidak boleh ada jeda yang lama. Kalau ada jeda yang lama, maka gagal atau gugur syuf'ahnya. Di sini muallif mencontohkan, ini dinamakan dengan tafri' atau waw tafri', wa in qala lil mushtari, jika si syarik yang ditinggalkan oleh teman syirkahnya, teman perkongsiannya, yang teman perkongsiannya menjual haknya dia kepada orang lain tanpa izin yang ini. Dia berkata kepada si pembeli tadi, contohnya umpamanya Ahmad dengan Abdullah membeli sebuah tanah dengan 50%, harga umpamanya 100 juta, 50 juta Ahmad, 50 juta Abdullah. Kemudian Abdullah menjual sahamnya 50% tadi kepada Mahmud, karena dia sedang butuh uang dan dia lihat harga sedang bagus. Dia jual 70 juta kepada Mahmud. Lalu kemudian sekarang Ahmad tahu, ya, dan dia berkata kepada Mahmud yang membeli dari si Abdullah. Dia mengatakan, bi'ni, jual kepadaku saham kamu yang kau beli dari si Abdullah. Ya, kalau syuf'ah tidak perlu dia mengatakan juallah kepadaku. Ya, karena kalau jual kepadaku berarti akadnya butuh keredaan. Butuh keredaan dan dia tidak bisa memaksa. Maka berbeda bila itu yang dilakukan oleh dia, juallah kepadaku, maka gugur hak syuf'ahnya. Karena berarti dia tidak melakukan hak syuf'ah. Ya, kalau jual beli tentu kembali kepada saling redha. Si Mahmud tadi beli dari Abdul 70, sekarang dia lihat harga naik, dia mungkin jual 80 ke Ahmad. Tapi kalau dengan hak syuf'ah, ya, langsungnya dia mengatakan, kamu, saya tidak tahu dan saya dapat hak syuf'ah, kau beli 70, ini uangmu 70 juta, silakan angkat kaki dari tanah ini. Tapi kalau dia mengatakan jual kepadaku, tentu konsekuensi jual beli berlaku, harga saling redha. Atau dia mengatakan salih nih, ya, mari kita islah. Ya, mari islah itu sama-sama dengan jual beli, cuman dengan harga yang damai. Kalau harga pasar umpamanya
80, dia minta mungkin 85 musolahannya. Au kadzdzabal adl, maka gugur syuf'ahnya juga. Atau si Ahmad mendustakan orang adil yang mengkhabarkan kepadanya. Jadi Abdullah menjual sahamnya kepada Mahmud. Kemudian Ahmad, ada Ustadz Muhammad, imam masjid, tempat mereka sholat jemaah ini semuanya. Dan mereka tahu Ustadz Muhammad seorang yang adil. Tidak pernah berbohong dan segala macam, orangnya amanah. Lalu dia bilang kepada Ahmad, Ahmad, ya, saya tahu bahwa Abdullah menjual sahamnya yang di tanah dibeli barang kamu itu, dia jual kepada Mahmud. Kata dia, gak bakal lah. Tahu saya sih, Abdullah itu orangnya baik, gak mungkin dia melakukan itu kecuali dengan izin saya. Sehingga dia tidak percaya, dia bohong, dia dustakan ucapan dari khabar yang adil tadi, Ustaz Muhammad tadi. Maka ketika itu ternyata keesokan harinya tahu dia bahwasanya si Mahmud sudah beli dari saham Abdullah. Nah, ketika itu dia tidak punya hak syuf'ah lagi. Ya, itu yang dimaksud oleh di sini. Au talaba akhdhal ba'di, atau Ahmad mengatakan kepada si Mahmud, saya tahu kau beli dari Abdullah 50% itu dengan 70 juta. Saya mau beli darimu 50%-nya lagi. Sehingga porsi saya dengan kamu bukan 50-50. Tapi saya 50 di kamu, 50 dari keseluruhan. Berarti saya 75%, kamu 25%. Saya ambil dengan cara syuf'ah 35 juta. Nih, ya, tidak bisa. Maka gugur syuf'ahnya. Wasila Syekh. قال المؤلف رحمه الله تعالى والشفعة لاثنين بقدر حقيهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو تركا. Dan hak syuf'ah untuk dua orang yang bermitra atau yang berserikat sesuai dengan ukuran hak masing-masing keduanya. Dan apabila salah satu dari keduanya merelakan, maka bagiannya menjadi yang lain, sebagiannya atau seluruhnya. Nah. Wa syuf'atu lisnaini biqadri haqqaihima. Fa in afa ahaduhuma akhadha al-akharu al-kulla aw tarak. Dan syuf'ah milik dua orang dengan kadar atau persentase dari hak keduanya. Maka jika salah satunya memaafkan, ya, akhadhal akharu al-kulla, maka yang lain mengambil seluruhnya atau meninggalkan. Ya. Ini mereka berarti bertiga. Kalau tadi antara Ahmad dengan Abdullah. Sekarang kasusnya adalah bertiga. Mereka beli bertiga tanah dengan 30%, 30%. Kalau umpamanya 30%. Kalau berbeda ada 50, ada yang 25, ada yang 25. Ya, maka tergantung persentase sahamnya dalam kepemilikan tanah tadi. Mereka menjual kepada salah satunya menjual kepada, umpamanya mereka bertiga tadi, Ahmad, Abdullah, sama Mahmud. Mahmud menjual sahamnya yang 33% kepada adiknya atau tetangganya bernama umpamanya Hamid. Maka antara Ahmad dengan Abdullah, mereka berhak membeli hak hamil syuf'ah, hak si Hamid tadi dengan sesuai sahamnya. Kalau sahamnya mereka bertiga tadi sama 33, berarti sekarang mereka 50-50 mengambil saham Mahmud yang sudah dijual kepada Hamid. Cukup jelas, Risan?
Wa in 'afa ahaduhum al-akhar akhadha al-kull aw tarab. Bila salah seorangnya mengatakan, kata Abdullah, "Ahmad, saya lagi nggak punya uang, udah kamu aja yang ngambil." Ya. Si Ahmad harus mengambil 100% dari saham Hamid tadi, saham Mahmud yang sudah dijual kepada Hamid. Dia tidak bisa, "Ya udah, saya juga punya uang cuman, setengahnya, saya ambil syuf'ah saya setengah." Tidak bisa. Harus diambil keseluruhan atau dia tinggalkan keseluruhannya. Atau dia nggak punya uang, ya udah, kita boleh buat sekarang kita menjadi syirkahnya bertiga, Ahmad, kemudian Abdullah, kemudian Hamid. Jelas pembahasannya Ustaz Ihsan? Naam, Ustaz. Ya, kalau antum jelas insyaallah para pemirsa dan pendengar jelas. Tapi kalau antum kurang jelas saya ulang lagi. Ya, baik. Wasil. Naam, Ustaz. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى وإن اشترى اثنان حق واحد أو أكسه أو اشترى واحدا شخصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع أخذ أحدهما. Dan apabila salah seorang dari kedua yang bersikah membeli hak, Ada sedikit bias maknanya Ustaz. enam, Dan bila dua orang membeli hak satu. taib. Dan apabila dua orang membeli hak dari salah satu atau sebaliknya, atau Berarti seseorang membeli dari dua orang yang berserikat atau bermitra min dua ardaini, bagian dari ya. dari dua tanah, salah satu dari bagiannya, maka bagi Syafi'i untuk mengambil salah bagian dari salah satu keduanya. Ya, ini sedikit perkataan para ulama kita itu Masya Allah. Kalau kita tidak jeli memahaminya, maka agak susah. Tetapi banyak para ulama mengatakan, terkadang sebagian para ulama klasik itu, al-ahli fikih zaman dahulu, sengaja mereka membuat bahasa ibarat yang sedikit butuh ketelitian untuk membacanya. Tujuannya apa? Bila Anda lulus membaca ini, bisa Anda paham membaca seperti ini, Anda akan mudah membaca buku-buku yang lainnya yang lebih gampang susunan bahasanya. Ya. Wa in ishtara isnani haqqa wahidin aw aksuhu aw ishtara wahidun shikshaini min ardi safqatan wahida falisyafi'i akhdhu ahadihima. Dan bila dua orang membeli hak satu, tadi bersyirkah ada 3 orang, atau berdua juga nggak apa-apa ini. Abdullah, Ahmad dengan Abdullah membeli 50% tanah. Lalu Abdullah menjual sahamnya yang satu ini 50 kepada 2 orang. 2 orang yang beli bersyirkah. Umpamanya Hamid dengan Mahmud, dia bilang, ya, itu bagus itu tanah syirkahnya Abdullah dengan Ahmad, tanahnya strategis, yuk kita beli. Dia beli dengan 35 juta. Ya, dengan harga 70. Paham? Ya. Jawabnya adalah falis syafi'i akhdhu ahadihima. Dalam kasus seperti ini, maka si Ahmad Syafi' boleh dia mengambil salah satunya. Kalau tadi kan nggak boleh. Kasus yang pertama tadi, yang membeli, ini dia bertiga, kemudian sahamnya dibeli 1 orang. Ya, lalu yang satu nggak mau beli. Maka yang ingin melakukan syuf'ah, dia hanya 2 pilihan. Antara dia beli semuanya atau dia tidak beli. Tidak dikuasai dengan syuf'ah. Kalau sekarang yang belinya 2 orang. Ya, Hamid dengan Mahmud membeli saham Abdullah. Dalam hal ini Ahmad bisa membeli salah satu saham saja. Kalau dia bisa melakukan syuf'ah, bukan membeli ya, bisa melakukan syuf'ah kepada hak salah satu saja. Kalau dia lihat dengan Hamid kayaknya lebih gampangan daripada dengan Mahmud. Ya udah. Dia mengatakan kepada Mahmud, Mahmud, ini yang 35 juta yang kau beli dari Abdullah, saham
Abdullah setengahnya kau beli, ya, ini 35 juta, kamu tidak ada hak di tanah ini. Ini adalah hak saya dengan Hamid saja. Itu yang pertama. Au aksuhu, atau sebaliknya. Apa arti atau sebaliknya? Sebaliknya, kalau tadi yang ke nomor 2 tadi adalah milik Abdullah yang dijual kepada 2 orang, sekarang milik 2 orang dijual kepada 1. Berarti syirkahnya mereka bertiga. Ada Ahmad, ada Abdullah, ada Mahmud. Lalu Mahmud dan Abdullah menjual sahamnya kepada Hamid. Jelas? Dia menjual sahamnya kepada Hamid. Ya. Tadi bertiga orang pemiliknya, sekarang menjadi 2 orang. Berarti di sini sekarang kalau umpamanya sahamnya adalah sama-sama 33%, maka sekarang si Hamid menjadi saham mayoritas. Si Ahmad menjadi minoritas. Maka dalam kasus ini, Ahmad bisa mengambil dengan syuf'ah hak dari salah satunya, yaitu hak dari Mahmud atau dari Abdullah. Dia mengatakan, Hamid, saya dengar, saya tahu kamu beli dari mereka berdua. Tapi saya kan punya hak syuf'ah ditetapkan oleh syariat berdasarkan qada Nabi SAW bisyuf'ati bima lam yuqsam. Rasulullah menetapkan, memberikan sebuah hukum, penyelesaian hukum dalam kasus sengketa seperti ini, bahwa saya berhak membeli salah satunya. Udah, yang saya mau beli, ya, sahamnya si ini aja, si Abdullah, 35 juta, ini 35 juta, ya, berarti saya memiliki saham mayoritas, kamu minoritas. Itu. Yang bentuk keempat, awishtara wahidun shiksaini min ardaini safqatan wahida, falisyafi'i akhdhu ahadihima. Seseorang menjual 2 bagian dari 2 tanah. Ya. Ahmad dengan Abdullah. Mereka membeli 2 bidang tanah. Satu umpamanya di Jelengsi, satu di Jonggol. Sama-sama 1 hektar dan saham mereka sama-sama 50% 50%. Ya. Kemudian si Abdullah menjual kedua saham di 2 bidang tanah tadi kepada Mahmud. Mahmud, saya butuh dana. Saya jual yang di Cilengsi kepada kamu dengan harga umpamanya 500 juta atau 1 miliar. Yang di Jonggol harganya 500 juta. Ya. Si Ahmad boleh memilih salah satu. Menurut dia Cilengsi lebih dekat dari Jakarta, lebih prospek, lebih cerah. Ya udah, saya ambil aja yang di Cilengsi, yang di Jonggol biarkan saya dengan Mahmud, gak apa-apa, saya bersyirkah dengan dia memiliki tanah tadi. Lalu dia mengatakan, Mahmud, saya ambil dengan syuf'ah, hak syuf'ah saya terhadap tanah yang kau beli, saham tanah yang kau beli dari Abdullah di Cilengsi. Kau belikan 1 miliar kan? Ya, ini ambil 1 miliar, udah, yang ini tanah murni milik saya sendiri, yang di Jonggol tetap kita 50-50%. Ya. Wasil qalilan, Syekh. نعم. وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشافعي أخذ الشقص بحصته من الثمن. Dan apabila seseorang menjual siqsan, qit'ah, bagian dari sah, كيف نترجم siqsan wa sayfan, bagian dari syirkah dan bagian dari syirkah pedang. Nah. Jadi ya, si Ahmad dengan Abdullah, mereka bersyirkah membeli tanah
50-50 dan membeli pedang 50-50. Ya, نعم. terus. أو تلف بعض المبيع فللشافعي أخذ الشخص بحصته من الثمن. Atau sebagian dari barang yang dijual rusak, maka bagi Syafi'i mengambil bagiannya sesuai dengan nisbah atau persentase dari nilai harga. Ya, ini dalam contoh kalau mereka bersyirkah, kalau tadi tanah dua-duanya. Sekarang tanah dan pedang. Kalau tanah kan menurut mazhab, dan ini menurut jumhur semuanya, bahwa semua para ulama bahwa ada syuf'ah. Kalau pedang menurut mazhab Hambali tidak ada syuf'ah. Karena mereka berdalil dengan sabda Nabi SAW, qadha bi syubhati fi ardin lam tuqsam. Fa idza wudi'atil hududu ala syuf'ata. Bahwa Rasulullah SAW memutuskan hukum dalam tanah yang bersyarikat bahwa salah satu pemilik bisa melakukan syuf'ahnya. Ya. Maka menurut mereka syuf'ah hanya ada pada tanah. Kalau mereka beli pedang berdua, atau masa sekarang beli mobil berdua, tanah beli 55%, kemudian mobil, truk, umpamanya beli 50% juga. Ya, dan alhamdulillah tanah itu menghasilkan, memproduksi umpamanya pasir, sehingga mereka butuh truk untuk transportasi, mengantarkan pasir kepada para pembeli. Ya. Lalu sahamnya di situ 50-50. Ya. Dia jual sahamnya dua-duanya. Si Abdullah menjual sahamnya dua-duanya pada tanah dan pada truk tadi. Ya. Maka ketika Ahmad tahu, yang bisa dilakukan oleh Ahmad hanya syikson minas saman, bagian dari yang ada syuf'ahnya. Yang ada syuf'ahnya tadi tanah. Yang truk tidak ada syuf'ahnya. Ya, maka Ahmad hanya bisa membeli, dia mengatakan, saya dengar kamu beli tanah dan truk, saham tanah dan truk si Abdullah ya Mahmud. Betul. Ya. Berapa kau beli? Semuanya umpamanya adalah 100 juta atau umpamanya 1 miliar, biar gampang hitungnya. Sekarang si Ahmad untuk mendapatkan hak syuf'ahnya, dia harus menghitung berapa harga tanah per hari ini dan berapa harga truk. Yang jelas truk sudah ada penyusutan dari harga baru. Mereka beli barunya umpamanya 500 juta, kan saya pakai setahun, ya mungkin tinggal harganya lagi 300 juta umpamanya. Ya. Yang truk tidak ada. Dia jual 300 juta. Yang tanah kemarin mereka beli 1 miliar, dan sekarang harganya mungkin naik menjadi 2 miliar. Berarti 1 miliar ditambah dengan 300 juta. Berarti sekitar yang bisa dia lakukan syuf'ah hanya pada tanah, truk tidak. 1,3, 1 miliarnya berarti hampir 70%, ya, anggap 75%. Si Mahmud membeli dari Abdullah, kemudian semuanya dari 1,5 miliar umpamanya. 1,5 miliar. Maka si Ahmad hanya bisa mengambil dengan syuf'ah 75% dari 1,5 miliar. Kira-kira berapa? Kira-kira 1,2 atau sekian. Ya udah, dia mengatakan, ini uang kamu 1,2 miliar, udah. Kamu tidak ada hak pada tanah. Ada truk, silahkan. Karena saya tidak memiliki hak syuf'ah di situ. Ya, cukup Ustaz. Jazakumullah khairah. Barakallahu fiik. Dan pendengar serta pemirsa Raja TV, demikian beberapa poin dari pembahasan syuf'ah yang telah dibaca dan juga disyarah oleh Ustaz dalam pembahasan di pagi ini. Kemudian kami berlanjut kepada sesi tanya jawab untuk memperdalam pembahasan. Silakan bagi Anda yang bertanya di line telepon, kita angkat ataupun kita sapa penelpon yang pertama.
Baik, Assalamualaikum halo. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa Umu di mana? Dari hamba Allah di Magetan. Baik, silahkan Umu. Ustaz, saya akan tanya. Saya pekerjaan saya seorang guru. Nah, di guru Ya. itu ada suatu koperasi. Nah, koperasi itu simpan pinjam setiap bulan ya dipotong gaji gitu. Nah, terus itu dipinjamkan, jasanya itu dibagi setiap bulan Februari. Terus ada simpanan hari raya dibagi mendekati hari raya, terus SHU atau jasanya itu dibagi setiap bulan Januari. Itu saya setiap mendapat jasa itu saya berikan fakir miskin. Nah, saya akan tanya, sebaiknya saya keluar dari koperasi atau tak usah keluar dari koperasi, tetapi setiap mendapat jasa diberikan pada fakir miskin. Itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Ibu, bentar. Ya. Nah, itu koperasi simpan pinjamnya bagi anggota para guru yang meminjam, mereka mengembalikan ada pertambahan atau tidak? Ada tambahan setiap bulan itu setor, ada tambahan. Umpamanya dia pinjam karena butuh, pinjam dia 5 juta. Nanti kira-kira yang dikembalikannya berapa jadinya? 5 juta itu setiap bulan setornya umpama contoh saja ya Ustaz ya 500, Ya. 550 di sampai berapa tahun gitu. Sampai berapa? Ya, jadinya semuanya berapa yang dibayarnya? 5 juta pas atau 5 juta lebih? 5 juta lebih, akhirnya umpama ya, 5 juta itu Ya. dibayar 5 bulan, mengembalikannya 1.100.000, 1.100.000, 100.100 sampai Ya, 50 lunas. Ya. Berarti 5.500.000. Yang 500 inilah nanti hasil usaha yang dibagikan kepada para anggota yang lain. Iya, iya. Ya. Yang pinjam Ibu, tambah mendapatnya SHU atau jasa nanti ini kalau namanya tidak pernah pinjam sedikit, kalau adalah pinjam banyak. riba. Walaupun bentuk nama badan usahanya koperasi. Ya. Karena apa? Karena di sini orang yang meminjam membayar dengan pertambahan. Pertambahannya tadi 10% selama sekian bulan. Maka ini dinamakan dengan riba. Bila sesuatu itu perbuatannya riba, tentu Allah memurkainya. Bila Allah murka dan marahi perbuatan tersebut karena melanggar ketentuan Allah Azza wa Jalla, maka seharusnya seorang yang beriman, orang yang tunduk kepada Allah dan perintahnya, dia tidak akan berani melakukan perbuatan tersebut. Maka tidak ada pilihan bagi dia, kecuali dia harus meninggalkan transaksi tersebut dan tidak bisa menjadi anggota lagi. Berarti saya harus keluar ya Ustaz? Iya. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Assalamualaikum Ya, Ustaz. Atau Ibu kalau bisa perbaiki. Kalau Ibu keluar, alhamdulillah Ibu selamat dari dosa dan kemurkaan Allah. Tapi kasihan anggota yang lain, yaitu teman-teman Anda juga sama satu profesi di tempat sekolah tadi. Itu lebih baik Anda usulkan kepada semuanya agar koperasinya dihilangkan ribanya. Artinya yang pinjam tidak boleh ada pertambahan. Lalu di mana keuntungannya Ustadz? Keuntungannya adalah masing-masing mendapatkan kebutuhannya, yang lain yang tidak minjam membantu yang butuh, dan yang butuh mengembalikan tidak ada pertambahan. Ya, maka yang memberikan pinjaman tadi dapat pahala yang besar di sisi Allah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang yang meminjamkan 2 kali dan kemudian dia terima kembali semuanya, sama dia dengan bersedekah 1 kali. Ya, kalau dipinjamkan tadi 5 juta, 2 kali, pertama pinjam 5 juta, kemudian nanti tahun depan dia butuh lagi, pinjam lagi 5 juta, sama dengan anggota ini semuanya sudah bersedekah 5 juta. Ya, ini sebuah hal amal yang luar biasa di sisi Allah Azza wa Jalla.
Ustaz, Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan juga nasihatnya. Demikian pendengar kita yang ada di Magetan. Barakallah fiik. Kita terima kembali untuk penelpon yang kedua. Baik, kita sapa kembali. Halo, silakan sudah masuk. Sip. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Hamba Allah dari Bogor. Baik, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, kalau pertanyaannya agak melenceng dari tema. Ini bagaimana Ustaz jika hukum di sebuah warisan itu ada yang disebut dengan harta harkat Ustaz? Harta apa? Harta harkat. Apa harkat itu? Jadi gini Ustaz, misalnya Bapak A, dia memiliki istri, istri pertama, namun setelah dia menikah selama 25 tahun, si Bapak A tersebut menikah dengan istri keduanya. Nah, dan apabila 1 tahun kemarin, maksudnya 2019 tersebut, Bapak A sudah meninggal, dan ketika pembagian warisan sampai sekarang belum ditunaikan Ustaz. Nah itu apakah hak dari istri pertama dan istri kedua itu sama atau dan menurut kebiasaan adat atau kebiasaan dari mahkamah syariat setempat bahwa dari total harta pertama itu harus dibagi 2 dulu Ustaz, dan untuk karena istri pertama yang terlebih dahulu menikah 25 tahun sebelum istri kedua, sehingga dia mendapat hak setengah dari harta Bapak A tersebut Ustaz. Bagaimana Ustaz itu hukumnya ya? Ya, dalam Islam tidak ada harta harkat. Ini kadang namanya harta harkat, kadang namanya gunung gini dan segala macam dalam hal tersebut tidak ada. Harta ya harta saja. Ya. Kalau dikatakan dia akan dengan istri pertama sudah 25 tahun, dengan istri yang kedua baru 3 tahun. Bukan, iya, bisa juga. Dia dengan istri pertama 25 tahun, kemudian menikah dengan istri kedua, dan dari dia menikah dari istri kedua sampai dia meninggal itu tempo waktunya 25 tahun juga Ustaz. Jadi total si Bapak A ini dengan istri pertama itu sekitar 50 tahun, dan dengan istri kedua sekitar 25 tahun, begitu Ustaz. Iya, tidak ada masalah. 150, 125. Berarti yang selama 50 tahun, istri yang 50 tahun sudah mendapatkan nikmat selama 50 tahun. Iya atau tidak? Baik, Ustaz. Yang baru 25, baru dia dapat 25. Harusnya si yang kedua lebih banyak daripada yang pertama. Kau umpamanya, wahai istri pertama, sudah 50 tahun, andai per bulan umpamanya 10 gram emas. Selama 50 tahun, anggap sudah 5 kilo kamu dapat emas. Saya baru 25 tahun, baru 2,5 kilo. Berarti saya ada hak 2,5 kilo lagi dari harta tersebut, baru sisanya kita bagi rata. Jelas? Jelas, Ustaz. Artinya kalau dengan logika Anda, semua orang punya logika. Betul. Tadi Anda katakan di pengadilan agama logikanya seperti itu karena ini lebih tua, ini lebih muda. Ya enggak. Ya, betul Ustaz. Makanya dalam hal ini dikembalikan kepada Allah. Yep. Sama juga dengan hukum pengadilan negeri ketika dalam masalah waris yang dapat itu adalah istri dan anak saja. Ya, dengan logika mereka ini yang paling dekat kepada yang meninggal. Kalau logika Anda seperti itu, logika kita lebih kuat. Bukankah yang melahirkan yang meninggal ini adalah bapak ibunya? Betul. Itu bapak ibunya lebih dekat, lebih banyak manfaatnya daripada Anda. Anda anak dan istri selama ini makan harta yang meninggal ini. Karena dia sudah meninggal pun masih kalian makan juga hartanya. Bapak ibunya selama ini mungkin dapat hibah atau tidak, jarang. Berbeda mungkin dengan nafkah kepada kalian. Oleh karena itu kembalikan kepada Allah. Allah mengatakan, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Kalian tidak tahu mana yang lebih besar manfaatnya kepada diri kalian, bapak kalian atau anak kalian. Allah lah yang lebih tahu. Kalau Allah yang lebih tahu, Allah bagikan dengan bagian yang jelas. Bapak dan ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8, dan anak kalau ada laki-laki sisanya, kalau ada anak perempuan, kalau 1 orang jumlahnya setengah, kalau 2 orang terlebih jumlahnya 2/3. Persentase ini logika kita tidak masuk.
Bukan tidak masuk, saya maksud itu setiap orang kan punya logika yang berbeda. Tentu tidak bisa dijadikan landasan aturan hukum. Bila yang berbeda, tentu yang berlaku adalah logika orang yang kuat. Sehingga terjadi di sebagian daerah di negara kita, dalam pembagian waris itu, harta dikuasai oleh anak laki-laki tertua, karena dia dianggap paling kuat. Di daerah yang penguasanya adalah perempuan, rajanya adalah perempuan, ratu umpamanya, ya, maka tentu ketentuannya untuk yang paling kuat untuk wanita. Maka semua harta warisan untuk anak wanita. Di daerah yang laki-laki yang paling kuat, seperti di Arab umpamanya, harta dikuasai hanya untuk anak laki-laki, anak perempuan tidak dapat. Walhasil kezaliman terjadi. Karena itu Allah yang langsung menurunkan dalam kitabnya pembagian warisan tadi. Dan Allah tidak membedakan istri yang harkatnya lebih tua dengan harkatnya lebih muda, tidak. Selagi istri mereka bergabung di dalam 1/8. Baik Ustaz. Ustaz, jadi mau konfirmasi Ustaz, berarti hak kedua istri adalah sama dan masing-masing istri mendapat berarti totalnya kan dapat 1/8 tuh Ustaz. Berarti untuk keduanya dibagi 2 gitu Ustaz ya? Iya, kalau dia 2 orang, kalau dia 4 dibagi 4. Oh ya, oke. 8 dibagi 4, 1/3. Syukran, jazakumullah khairan. Allah barik fiik. Baik, jazakumullah khair akhi wa barakallahu fiik. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban dan pencerahan nasihatnya, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan yang ketiga. Kita angkat kembali untuk penanya selanjutnya. Baik, halo. Silahkan sudah masuk. Ya, halo, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Sena di Pondok Kelapa, Pak. Baik, silahkan Ibu Saima. Pertanyaannya silahkan. Iya. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan tentang waris, Pak Ustadz. Ya, Ibu. Iya. Pertanyaannya? Iya. Saya punya paman. Paman saya meninggal. Apa namanya, Bu? Iya, Pak Waryo. Pak Waryo. Nah. Iya. Umurnya 80 tahun. Wafatnya kapan? Ya. Mohon maaf, mungkin dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, ada feedback. Iya. Dimatikan dulu suara TV atau radio dan cukup monitor via telepon. Iya. Baik, silahkan. Apa namanya? Paman saya nggak punya anak, Pak Ustadz. Pak Waryo wafat tahun berapa, Ibu? Kenapa, Pak Ustadz? Wafatnya tahun berapa, Umu? Wafatnya Iya. tanggal 10 Agustus. Tahun 2020. Baik. Iya. Paman saya nggak punya anak. Jadi anaknya ketiga-tiganya anak angkat semua. Nah, dari ketiganya ada yang dikasih hibah, ada yang sebuah rumah, ada yang sebidang tanah. Yang saya mau tanyakan Pak Ustadz, ada istri sambungnya juga. Berapa hak istri sambung dan harta yang diwariskan, yang sisanya dari hibah itu ada harta, ada 3 kontrakan rumah. Nah itu cara pembagiannya gimana Pak Ustadz? Dia punya saudara 5, 1 saudara 1 ayah, 4 saudara 1 ibu. Sebentar. Silakan Ustaz. Saya yang bertanya lebih jelas Ibu ya, biar gampang kalau ingin pembagiannya. Iya. Pak Waryo wafat bulan Agustus tahun 2020. Iya. Iya. Ya, ketika dia wafat, bapak ibunya masih hidup atau sudah meninggal? Iya. Bapak ibunya masih hidup atau sudah meninggal, Ibu? Sudah meninggal. Baik. Istrinya pada saat dia hidup ada berapa? Istrinya ada 1, yang pertama udah meninggal, jadi yang ini istri sambung. Pada saat dia meninggal, pada saat Pak Waryo meninggal, istri yang ini masih statusnya istri, belum dicerai? Masih.
Ya, berarti ahli warisnya 1 istri. Iya. Ya, kemudian anak tidak ada. Iya, anaknya anak angkat aja. Dia tidak ada. Iya. Tidak ada anak. Kemudian yang dia punya saudara kandung dan saudari kandung yang masih hidup. Iya, saudara satu ayah, 1 orang perempuan, saudara Bentar. 1 ibu, 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Saudara seayah ibunya ada atau tidak? Saudara seayah seibu nggak ada, adanya seayah doang. Seayah doang. 1 Berapa orang laki-laki? perempuan. Perempuan? Perempuan doang. Hah? 1 orang aja perempuan. Sebentar. Saudari seayah. Iya. Saudari seibu ada berapa? Saudara seibu ada 4 orang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Ya. Ini 2 saudari saya. Kita lihat ada sisa atau tidak. Istri dapat 1/4. 1/4. Saudari seayah dapat 1/2. Karena posisinya sama dengan anak. Iya. 4 saudari seibu dapat 1/3. 1/3. 4, 2 dan 3 berarti 12. 12 bagi 4, 3. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 3, 4. Ya. Hartanya dibagi 13. Dibagi 13. Ya, dibagi 13. Iya. 3/13 untuk istri. 6/13 untuk saudari seayah. Kemudian 4/13 untuk saudara-saudari seibu, masing-masing 1. Yang saudara Jelas? seibu. Ya. Jelas? Iya, ini 3/13 untuk istri. Untuk yang saudara sekandungnya berapa, Ustaz? Yang saudara seayah? Saudari tadi apa saudara? Iya, saudari. Ya. Beda Ibu. Kalau saudara dengan saudari beda. Jangan sampai salah lagi ya. Saudari kan ya, saya catat saudari. Iya, saudari. Saudari dapat 6/13. 6/13. Yang 1 orang kan ya? Iya, yang seibu 1/13 ya, Pak Ustaz. Dia ada 4 orang, 1/13, 1/13, 1/13, 1/13. Iya. Demikian. Jelas ya, Umu? Jelas. Apapun hartanya dibagi 13. Iya. Ada tanah, ada kontrakan, ada rupiah, ada semuanya dibagi 13. Setelah dikeluarkan yang dihibahkannya kepada anak-anak angkatnya. Iya. Hibahnya kepada anak-anak angkat itu sudah serah terima atau belum di waktu dia hidup? Sudah serah terima, sudah dibikin surat-suratnya. Itu berarti suratnya itu anak balik nama ketika Pak Waryo wafat, sudah balik nama kepada anak-anak itu atau belum ketika dia masih hidup? Enggak, ketika masih hidup. Sudah balik nama? Sudah. Ya udah, berarti itu udah milik mereka. Udah milik anak angkat ya, Ustaz? Iya. Oh, ya. Jadi yang belum terbagi ini bagiannya segini-segini, istri, saudara seayah dan saudara seibu. Dibagi 13. Saudari seayah bukan saudara, saudari seayah. Saudari, iya. Iya. Baik. Iya, baik. Cukup, Umu? Iya, sudah jelas. Alhamdulillah. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Umu, dan semoga Allah mudahkan pembagian harta warisnya sesuai dengan ketentuan syar'i. Barakallahu fiik. Baik, kita angkat kembali pertanyaan masih di via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak di mana? Dengan hamba Allah di Kelapa Gading. Ustaz. Di Kelapa Gading. Baik, silahkan Pak pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau tanya Ustaz perihal harta warisan. Jadi ada seorang saudara, dia mempunyai hutang di keluarga tersebut. Dalam artian di salah satu kakaknya begitu.
setelah orang tuanya meninggal, kedua-duanya meninggal, barulah rumahnya itu dijual dan dibagilah harta warisan. Karena kebetulan kakak yang memberi hutang ini kakak yang paling tua, dia mencoba bagi ke lebih kurang 9 saudaranya begitu Ustaz. Namun demikian, si saudara yang mempunyai hutang kepada dia tidak dibagikan harta warisan tersebut dikarenakan dulu dia punya hutang. Tanpa sepengetahuan dia, harta ini sudah dibagikan ke beberapa saudaranya tanpa dibagikan ke saudara yang punya hutang. Pertanyaan saya, apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Yang pertama. Yang kedua, apakah memang hutang si saudara tersebut itu sudah lunas seperti itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Jangan ditutup. Assalamualaikum. Jangan ditutup. Ya, Ustaz. Kalau enggak, saya nggak bisa jawab. Ya. Pertama, yang berhutang kepada bapak ibunya. Pada bapak atau ibunya? Yang berhutang kepada kakaknya. Bapak ibu sudah meninggal. Oh, taib. Yang warisan siapa? Warisan bapak ibu. Rumah bapak ibu. Ya. Yang diambil oleh kakaknya itu piutangnya dia sebesar piutangnya atau berlebih atau berkurang? Nah, untuk hutangnya sendiri ini nggak jelas berapa jumlahnya. Setelah dibagikan lebih kurang contoh 50-an juta gitu Ustaz ya. Jadi dianggapnya itu lunas. Sedangkan hutangnya sendiri ini nggak jelas. Pada saat ditanya tidak ada kejelasan. Cuman hanya kalimatnya ya sudah. Ini dianggapnya bayar hutang kemarin begitu, yang lalu-lalu begitu. Dan nggak jelas nilainya itu berapa gitu Ustaz. Kalau tidak jelas, ya tidak bisa dia main ambil hak adiknya. Karena nanti bila adiknya tidak redo, itu tanah tidak bisa dieksekusi. Kan harus ditandatangan di notaris. Si adiknya nggak mau. Tadi saya dizolimi, kata dia. Diambil lebih dari utang saya berutang cuma umpamanya 10 juta, padahal tanah itu ada hak saya 50 juta. Itu dia nggak mau tanda tangan. Ya, lebih baik mereka saling mengikhlaskan. Mereka mencari angka yang pas, kemudian saling mengikhlaskan antara si yang berhutang dengan yang memberikan hutang. Umpamanya, kata si adik, perkiraan si hutang saya sebanyak 30. Kata si abang, enggak, kamu berhutang ada 40. Kalau masing-masing punya catatan, tentu tidak repot. Tapi masing-masing nggak punya catatan. Ya, akhirnya mereka udah gini aja lah, kita damai. Ya, kamu bayar 35. Ya, tapi kalau saya bayar berlebih, saya menghalalkan, Bang. Kalau saya bayar kurang, abang menghalalkan, ya saya juga halalkan. Begitu juga kalau ternyata hutang kau 30, kau berarti 5, kau juga halalkan. Jelas? Ya, Ustaz. Namun demikian gini Ustaz, kenyataan memang rumah itu sudah dijual dengan pada saat dimintain tanda tangan begitu, ya dibilangnya nanti akan dibagikan. Tapi kenyataannya setelah dijual tidak dibagikan. Pas pada saat proses pembagian itu selesai, si saudara ini tidak dapat, baru itu kemarin buat bayar hutang yang lalu. Yang notabene juga nggak jelas angkanya berapa, tapi ya sudah terjual dan sudah dibagikan ke yang lain, dan salah satu saudara ini tidak dapat itu Ustaz. Jadi hukumnya itu seperti apa, dan apakah hutang si saudara ini sudah dianggap lunas begitu Ustaz? Sekarang Anda tidak bisa jawab hutangnya berapa, dan juga tidak ada saling kerelaan. Kalau seperti ini, bawa aja ke pengadilan. Si adik yang merasa terzolimi, dia bawalah ke pengadilan karena dia dibohongi oleh abangnya. Dia bilang mau dibagi, ternyata tidak dapat. Dan bilang mengatakan hutang, dia mengatakan hutang saya nggak sampai sebesar itu. Tanah terjual umpamanya sekian ratus juta atau sekian puluh juta, ada hutang saya yang saya dapat saham sekian juta, nggak sampai segitu. Dia bawa ke pengadilan. Iya. Jelas? Jelas. Baik. Masih banyak Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum Pak. Wa jazakumullah khairah. Semoga Allah mudahkan permasalahan yang dihadapi dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada Bapak dan keluarga. Barakallahu fiik. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat Ustaz yang sudah banyak masuk, di antaranya dari pendengar kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Dari wabarakatuh. Habu Haura di Malang. Beliau bertanya, jika seorang marketer yang menjual sebuah produk yang sudah ditentukan harganya dan sudah mendapatkan fee dari setiap produk yang dijual, apakah boleh bagi marketer tersebut menaikkan harga sebagai tambahan keuntungan, Ustaz? Jazakallah khair. Si pemilik barang bilangnya, kalau saya pahami, wah khawatir saya salah paham, ya ini jual olehmu satu PC 1 juta atau 100.000 atau 1 juta. Nah, Untuk kamu umpamanya adalah 50.000, nah, Ustaz. jadi 5%. Nah, Ya, nah, saya pahami seperti ini. Tapi kalau tidak selalu dia sampaikan lagi. Kemudian dijualkannya umpamanya 100. Apakah hak dia cuma 50.000 atau 150.000? nah, Paham? ya. Sepertinya seperti itu pertanyaannya. Nah, Ustaz. Apa seperti itu, haknya dia cuma 50.000, yang 100.000 adalah hak milik barang. Ya, apa hak Anda untuk mengambil 100.000? Karena tadi hak Anda sudah disepakati di awal adalah 50.000 atau 5%. Kecuali Anda mengatakan kepada yang punya barang, Pak, saya nggak mau seperti itu. Berarti kan ini dari untuk Bapak 950.000. Ini aja dah. Untuk Bapak 950.000, ya terserah saya mau jualin. Saya jual 1 juta, mamanya Bapak saya dapat 50, Bapak 950. Kalau saya jual sudah 100, saya dapat 150. Saya jual 1.200.000, saya dapat 2.250. Kalau Bapak setuju, saya lakukan. Kalau itu, boleh dia dapat pertambahan dari penjualan tadi. Baik, Ustaz. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas jawaban dan penjelasannya. Barakallahu fiik. Demikian Abu Hura. Semoga ini menjadi pencerahan dan jawaban yang bermanfaat bagi antum. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ada rencana membuka usaha yang pengelolaannya saya serahkan kepada orang kepercayaan. Modal seluruhnya dari saya. Kontrol dan pengawasan masih tetap pada saya. Bagaimanakah pembagian idealnya untuk orang yang mengelola usaha tersebut? Jazakallah khair, Ustaz. Ya. Bagian idealnya adalah saling ridho. Nabi SAW mengatakan, "Innamal bay'u an taradin." Jual beli adalah saling ridho. Dan ini bentuk jual beli jasa tentu saling ridho. Ridho pembagiannya laba bersih 50-50, alhamdulillah. Sama-sama saling ridho 60-40, alhamdulillah. Atau umpamanya kali tahap awal biasanya pekerjaan pengelola lebih berat daripada yang punya, dia minta 70 laba bersih oleh dia, tidak ada masalah. Nanti tahun depan dirubah lagi porsinya, ya kerjanya sudah agak berkurang karena sudah ada pelanggan dan sudah tetap. Jadi umpamanya 60-40 dan seterusnya, tidak ada masalah. Yang paling ideal adalah yang saling ridho. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selama ini saya diberikan amanah memegang uang di lembaga desa. Dan saat ini saya butuh dana untuk meminjam uang tersebut dan saat ini saya membutuhkan dana atau uang, kemudian meminjam uang tersebut dengan sepengetahuan kepala desa. Saat mengembalikan, saya ingin memberikan tambahan 2%, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Jazakallah khair. Yang pertama, seizin kepala desa, apakah itu milik uang dia, sehingga dia bisa mengizinkan untuk dipakai kepentingan pribadi. Ya. Nah. Apabila dana itu memang diperuntukkan untuk bagi masyarakat yang mau butuh pinjam, tidak ada masalah. Tapi kalau diperuntukkan bukan untuk itu, kemudian si kepala desa mengizinkan, berarti dua-duanya sama-sama berkhianat terhadap amanah. Kepala desa berdosa dan yang memakainya juga berdosa. Ya. Andai umpamanya memang dialokasikan dana desa tadi
yang dana desa tadi didapatkan mungkin dengan cara tidak tahu, yang penting cara yang halal, dan memang dikhususkan untuk pinjaman kepada masyarakat yang butuh, masyarakat desa yang butuh tanpa ada tambahan. Ya, maka ini boleh kasusnya kalau bukan Anda dana desa, Anda pinjam uang ke teman. Ya, kemudian pinjam uang 2 juta berapa kali? Ya 2 juta lah, kata teman Anda tadi. Ya, alhamdulillah. Ketika Anda kembalikan, alhamdulillah Anda ada rezeki, Anda kembalikan 2.500.000. Bolehkah? Jawabannya boleh. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dikatakan oleh Jabir, bahwa aku masuk ke masjid dan bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqadani wa zadani. Rasulullah membayar hutangnya kepadaku dan beliau memberikan pertambahan. Rasulullah membeli unta Jabir dengan cara tidak tunai. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW bayarkan dan beliau lebihkan pembayarannya. Ini tidak termasuk riba. Ya, tapi berbeda dengan pertanyaan tadi, karena pertanyaan tadi ada hal yang di luar pembahasan yang syar'i dalam hal pinjam meminjam. Baik Ustaz, alhamdulillah jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pendengar yang bertanya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menyambung pertanyaan dari telepon tadi Ustaz, bagaimanakah seseorang yang memaksa untuk membayar sejumlah uang dengan dalih membayar hutang yang tidak ada kejelasan catatannya Ustaz? Apakah masuk ke dalam kategori merampas hak Ustaz? Demikian. Itu kan mereka beradik. Kalau dalam kakak beradik, kalau ingin berdamai kan gampang. Kenapa juga saling merampas sampai ke pengadilan, segala. Sebenarnya bikin repot. Seperti yang saya usulkan tadi, ya. Dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, di mana kakak beradik mereka ingin membeli, mereka ingin membagi harta tanah, kemudian kemudian mereka ribut dan mereka datang untuk diselesaikan sengketanya di hadapan Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, وَلَعَلَّ بَعْدُكُمْ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ فَأَقْضِي لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلْيَسْتَكْثِرْ أَوْ يَسْتَقِلْ أو كما قال Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, kalian bersengketa masalah tanah ini, ya, dan minta saya untuk menyelesaikan sengketa kalian. Kemungkinan salah satu dari kalian menyampaikan argumennya lebih kuat sehingga aku memberikan hak saudaranya kepada dia mendapatkan hak saudaranya. Ya. Siapa yang dia mengambil hak saudaranya walaupun dengan keputusanku, kata Rasulullah, sungguhnya yang aku potongkan buat dia, yang aku berikan kepada dia adalah potongan api neraka. Silakan ambil banyak atau sedikit. Tentu orang tidak ada yang mau. Maka dua-dua sahabat tadi menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, udahlah, daripada saya masuk neraka, ambil sajalah bagian harta saya untuk adik saya semuanya. Si adik mengatakan, ya Rasulullah, saya enggak mau masuk neraka. Ambillah semua, tolong putuskan harta saya, ambil buat kakak saya semuanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu, hendaklah kalian menentukan perkiraan yang terdekat. وَلْيُحَلِّلْ بَعْدُكُمْ بَعْضًا. Dan kalian saling menghalalkan. Itu tadi yang saya sampaikan, cari angka yang terdekat berapa hutang piutangnya. Kemudian saling menghalalkan. Ya, itu cara Rasulullah SAW. Allah Ta'ala alam. Alhamdulillah. Lebih baik. Nah, jazakumullah khair atas penjelasan dan jawaban. Demikian Bapak yang bertanya sebagai tambahan jawaban yang tadi disampaikan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon. Silakan bagi Anda yang bertanya di line telepon. Baik, kita angkat kembali. Halo. Halo.
Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Tangerang. Silahkan Pak, pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Begini Ustaz, ada satu keluarga Ustaz yang ayahnya itu meninggal dunia, tinggal ibunya Ustaz. Ibunya atau istri dari yang meninggal? Istri dari yang meninggal Ustaz. Terus? Hanya harta waris ini sudah dibagi-bagikan Ustaz. Ada salah satu anak yang istilahnya dia ini tidak dibagikan karena dengan alasan sudah pengalaman yang lalu harta itu selalu habis dia tidak menerima hak warisnya. Bukan tidak menerima, artinya disimpan dahulu Ustaz. Disimpan tapi dipakai untuk usaha dulu Ustaz oleh saudaranya. Siapa yang pakai saudaranya? Berarti kan dia tidak menerima namanya. Iya Ustaz, karena memang menurut tanpa izinnya atau dengan izinnya dia? Tidak izin dengan dia Ustaz. Dengan salah satu anak ini. Karena pengalaman yang sudah-sudah ada beberapa harta waris yang dibagikan ke beliau itu selalu habis gitu Ustaz, tidak jelas. Makanya keluarga ini, kakak-kakaknya ini punya inisiatif. Afwan, saya tidak mendengar, suaranya tidak terdengar. Ya, akhirnya saudaranya, abangnya ini punya inisiatif untuk memakai uang itu untuk usaha yang hasilnya akan dibagikan ke beliau ini Ustaz, ke anaknya ini Ustaz. Seperti itu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Baik, Ustaz bisa mendengar pertanyaannya yang disampaikan pendengar kita? Tidak, terputus tadi. Baik, mungkin saya ulangi Ustaz, terkait dengan harta waris. Inisiatif dari kakak-kakaknya untuk tidak membagikan kepada adiknya, lalu kemudian dikelola sehingga hasilnya nanti diberikan kepada adiknya dengan alasan uang yang ada di adik akan cepat habis Ustaz. Bagaimana hukumnya? Rugi? Tidak ada penjelasan dari penanya Ustaz. Ya kalau rugi nanti ada ganti atau tidak? Masalahnya di situ. Nah. Anda kelola hak adik tanpa izin dia, kemudian terjadi kerugian. Kalau untung ya Anda bisa berikan keuntungan. Kalau rugi, apa yang Anda berikan ke dia? Ya, kecuali Anda serahkan dulu kepada dia. Ini bagian masing-masing. Ya, kamu dinamakan safi dalam Islam, yaitu orang yang tidak bisa mengelola harta. Maka bagian kamu ini dipegang oleh kakak yang X, yang dia sangat amanah dan akan memutarnya dalam bentuk usaha. Yang namanya putar dalam bentuk usaha, mungkin untung, mungkin rugi. Kalau nanti terjadi kerugian, hartamu berkurang. Dan insya Allah selama ini kakak kita, nomor ini mengelola hartanya sendiri, selama ini belum ada rugi. Dan beruntung. Kalau beruntung, tentu uang kamu bertambah. Seperti itu. Dan nanti kebutuhan bulanan kamu dibelikan, ditransfer kakak ke rekening kamu atau diserahkan ke kamu besar kebutuhanmu, dihitung kebutuhanmu sebulan berapa, sekian 5 juta 5 juta datang ambil ini. Kalau saya pengen pamannya beli motor, ya kita diskusikan, kita lihat motor itu sejauh mana kepentingannya bagi kamu. Kalau sangat penting sekali, pamannya sangat membantu kamu untuk sawah atau karena ke ladang jauh, agak jauh atau ke kantor atau pekerjaan, nanti kita belikanlah motor yang kondisinya umpamanya 80%, bukan yang baru, karena kalau yang baru umpamanya terlalu mahal dan rugi kalau ada selisih harga, umpamanya yang bisa dihemat. Kalau seperti itu bagus, tapi kalau seperti tadi itu namanya termasuk ghasab atau merampok atau merampas hak adiknya. Dan adiknya pun yang dirampas ini dia berhak mengajukan tambangnya ke pengadilan.
Baik Ustaz, alhamdulillah jazakumullah khair atas jawaban dan juga arahan yang disampaikan Ustaz sebagai solusi tadi. Demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi penjelas dan pencerahan dari apa yang ditanyakan. Barakallahu fiik. Kami terima kembali satu penelpon terakhir di kesempatan pagi ini. Silakan. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Umu di mana? Dengan Ana di Bogor. Baik, silakan Ibu Ana, Iya. silakan. Begini, jadi ada saudara yang punya hutang riba dan dia takut dengan dosa riba. Kemudian dia jual semua asetnya untuk melunasin itu. Tetapi qadarullah dia masih belum bisa melunasi karena nilai di pinjaman bank ribanya itu melebihi asetnya. Karena mungkin asetnya dijual dengan harga yang murah ya waktu itu karena takut. Dan dari pihak bank itu sudah memberikan di bank itu ada write off ya, penghapusan hutang. Tapi secara BI checking dia dihapuskan hutang. Tapi kalau secara ditanyakan ke cabang bank itu masih menagih meskipun itu sudah 5 tahun lebih ya dihapuskannya. Nah, saudara ini dia takut dengan hutang, tapi dia karena takut mati dengan hutang ya, membawa hutang. Kemudian dia itu bingung gitu karena sampai sekarang pun dia tidak punya pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Jadi dia hanya punya untuk kehidupan sehari-hari untuk makan gitu. Nah kemudian dia sebenarnya pengen minta bantuan ke saudara atau siapa, tapi dia nggak berani karena takut sebagai muslim nggak boleh meminta-minta. Nah dia bingung. Apakah dia harus meminta kepada orang lain sementara sebagai muslim nggak boleh minta, atau dia tetap bertahan dengan mencari nafkah untuk melunasi hutang itu sementara kalau dia mati dia takut hutang itu kebawa. Nah bagaimana solusinya? Apakah dia diperbolehkan meminta? Karena pernah dengar katanya untuk penerima zakat itu zakat mal itu bisa salah satunya orang yang berhutang. Tapi dia bingung gitu Pak Ustadz. Dia sempat nanya ke saya, dia sedih juga. Sebaiknya saya minta bantuan orang untuk membayar hutang saya atau saya tetap istiqomah bekerja sampai semaksimal mungkin dia membayarkan hutang itu meskipun dia takut kalau nanti mati hutang itu belum terbayar. Mohon solusinya Ustadz, bagaimana sebaiknya? Sebentar. Iya. Yang belum terbayar bunga atau pokok? Dia pinjam ke bank lu berapa rupiah? Pokoknya. Dan karena sudah dimasukkan write off, jadi itu hanya pokok tapi kelihatannya ada tambahan bunga juga marginnya. Ini bank syariah tapi ada margin itu, Pak Ustaz. Jadi nilainya itu masih 170 jutaan di sisa yang di write off sama bank itu, laporan BI checkingnya. Ya, kalau umpamanya dari bank syariah yang beli apa? Beli barang atau beli rumah atau beli apa? Waktu itu dia jadi karyawan, ada pinjaman, itu hutang itu. Ya, pinjaman. Ya maksud saya, dia beli ke banknya dia, karyawan di bank tadi, dia beli di banknya, ataukah dia terima uang? Terima uang, Ustaz. Kalau terima uang, hanya tidak ada margin-margin kalau terima uang. Kalau ada margin itu beli mobil, beli rumah dari bank syariah, itu ada marginnya. Yang wajib juga dibayar. Tapi dia terima uang berapa semuanya? Itu saya tanyakan. Iya. Berapa semuanya uang diterimanya? Uang yang diterima dari bank itu waktu itu 200-an ya, 200 juta. 200 Sudah dibayar berapa? Udah dibayar selama dia bekerja itu mungkin sekitar berapa ya, 8 bulan ya terakhir. Itu kan hutang terakhirnya dia 8 bulan kayaknya. Maksud saya, ya udah saya rinciannya teknisnya. Kalau maksud saya yang 200 juta yang masuk ke rekeningnya itu sudah lunas, tidak ada lagi di dunia dan di akhirat kewajiban dia. Oh, belum sampai 200 bayarnya Ustaz. Kalau belum, sisanya wajib dia bayar. Ya, dan bagi dia boleh dia meminta kepada lembaga zakat. Itu haknya dia, di sana itu uang dia, bukan uang si tukang lembaga zakat. Datanglah ke Basnas setempat, atau kan ada berbagai lembaga zakat nasional. Ya, ada Basnas, ada PKPU, ada Dompet Duafa. Datang ke sana, ya, minta
bahwa saya berhutang, saya berhak menerima zakat. Allah menyatakan di sini wal gharimin. Di antara yang berhak adalah gharimin, orang yang berhutang. Saya punya ada hutang sekian 70 juta, berarti sini lembaga zakat wajib membayarkannya. Ya. Bila dia wafat, itu bila lembaga zakat umpamanya lalai, lembaga zakat yang berdosa. Dia sudah tidak berdosa karena dia tidak mampu. Dosa karena sebagai muslimin minta kepada orang lain itu nggak dosa. Minta kepada orang lain kalau untuk hutang tadi boleh, tetapi sekarang dia kalau di lembaga zakat dia bukan minta, paham Ibu? Dia narik uangnya dia, sama dia ngambil gaji. Anda transaksi dengan manusia, gaji Anda ditahannya, itu minta namanya atau narik? Iya, narik. Yes. Narik. Yang haram itu Anda meminta, yang ada larangan itu meminta. Kalau di sini ngambil hak, dianjurkan malah. Ya, Anda datang ke lembaga zakat, Anda bukan minta-minta ke karyawan atau ke petugas, ke pegawai lembaga zakat tadi. Anda ngambil hak Anda. Sama Anda punya rumah, punya aset, kemudian Anda serahkan kepada seseorang untuk mengelolanya. Setiap bulan Anda ambil hak Anda dalam penyewaan aset Anda tadi. Itu Anda bukan minta namanya. Jelas. Ini yang menentukan Allah bahwa di sana ada hak Anda. Iya. Ya. Tidak mau mereka memberikan dengan baik-baik, maka sampaikan kepada pengadilan agama bahwa saya ada hak di lembaga zakat, mereka tidak memberikannya. Oh, baik. Baik. Ya. Jelas ya, Umu? Baik, Ustaz. Ya. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Ustaz Erlangga. Oh iya. Nah, barakallahu fiik wa jazakillah khair atas pertanyaannya, dan semoga Allah mudahkan permasalahan yang dihadapi dari keluarganya, dan semoga Allah mengangkat atau menyelesaikan segala hutangnya. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di pagi ini, Ustaz. Sebagai kesimpulan dari pembahasan dan kajian pagi ini, silakan Ustaz. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita dalam mentaatinya, tentu dengan mempelajari syariatnya dan mengikuti, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari sesuai dengan syariatnya. Dengan ini kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Wallahu liya taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi